Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, sekarang adalah ibadah KKR. Kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Itulah sebabnya khotbah ini selalu saya awali dengan kesaksian. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kesaksian mujizat itu saya doakan langsung bersentuhan dengan tangan saya. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang ada dua kesaksian. Ini jarak jauh. Wah, satu di Indonesia, di Bondowoso. Satu lagi di Roma, di Eropa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi mujizat itu bisa jarak jauh Bapak Ibu. Dan itu pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika seorang perwira minta kesembuhan hambanya. Dan Yesus berkata, pulanglah, hambamu telah sembuh. Demikian juga seorang ibu Kanaan ketika minta kesembuhan anaknya yang kerasukan setan. Tuhan Yesus juga berkata, pulanglah, anakmu sembuh. Dan anak itu kemudian ketika mamanya pulang, anaknya juga sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi kesembuhan jarak jauh itu bisa, tidak harus bersentuhan. Hal yang sama juga sering terjadi pada kita, pada orang tua kita. Orang tua kita berdoa di kampung sana. Tuhan, berkati anakku, lindungi dari segala mara bahaya, bebaskan dari segala orang-orang jahat. Dan doa orang tua itu dijawab. Itu jarak jauh Bapak Ibu, benar kan? Jadi doa jarak jauh itu bisa. Jadi saudara juga bisa membawa siapapun orang yang saudara kenal, siapapun famili saudara, siapapun kenalan saudara, saudara bawa dengan iman, bawa ke depan Yesus dan orang itu juga bisa dijamah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, mantap ya. Nah, saya mulai kesaksian yang pertama. Ini bernama seorang ibu namanya Erlisa. Nah, ibu ini adalah adik ipar saya. Adik ipar. Kalau adik ipar berarti adiknya Bugem, adiknya istri. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, kejadiannya beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, dia akan dioperasi jantung. Ya, operasi jantung Bapak Ibu. Nggak tahu mungkin di ring atau di balon atau di apalah ya Bapak Ibu ya. Lalu besoknya dia akan operasi, besok paginya. Malamnya kita perjamuan kudus jarak jauh Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus jarak jauh juga bisa ya. Dia menyiapkan perjamuan kudusnya, baru ngikuti lewat saya video call atau telepon gitu ya. Saya tuntun ucapannya, dia ngikutin. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi perjamuan kudus. Lalu kemudian minyak urapan juga sama. Minyak urapan ya jarak jauh saya doakan lalu oleskan di jantungnya. Dan puji Tuhan. Besoknya akan dioperasi, biasanya akan diperiksa dulu kan. Diperiksa dulu, biasa dokter gitu. Akan dioperasi, diperiksa dulu kondisi jantungnya. Dan ketika diperiksa, dokternya berkata apa? Ini tidak perlu operasi. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Jadi adik ipar saya tidak jadi dioperasi jantung. Amin Bapak Ibu. Jarak jauh loh, jarak jauh ya. Saya di Jakarta, adik ipar saya di Bondowoso. Luar biasa ya. Ya kan? Jadi jarak jauh bisa ya. Tuh. Jadi tidak harus face to face berhadapan muka, tidak. Lalu yang kedua. Nah, ini lebih aneh lagi. Saya juga tidak kenal ini orang ini pastor, Bapak Ibu, pastor. Saudara tahu lah di Roma itu pastor apa ya. Nah, itu pastornya teman dari istri. Jadi saya sendiri gak kenal. Gak kenal saya, itu temannya dari istri. Nah temannya istri itu berkata, ini pastor sedang kanker. Kanker apa? Kanker prostat. Ya, kanker prostat Bapak Ibu. Jadi biasanya, ini biasa ya. Ayo nggak usah lah, nggak jadi deh, saya lanjutkan nggak jadi deh. Jadi kanker prostat Bapak Ibu. Nah suatu hari, kanker prostat dia ke Jepang. Ya, jadi pasti dia kanker prostat. Pasti dia sudah ngecek di rumah sakit di Roma sana. Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin dia kucuk-kucuk tahu dia kanker prostat. Ya, benar ya Bapak Ibu? Pasti udah diperiksa. Nah suatu hari dia, ya sering saya bawa doa.
Di mimbar ini sering saya bawa doa bahwa pastor ini disembuhkan dari prostat. Ya mungkin di antara pengerja ada ingat, sering kali saya sebut enggak sebut namanya, tapi pastor itu, ya Bapak Ibu. Nah suatu hari dia pergi ke Jepang, dia cek kontrol prostatnya dan nyatanya dia sembuh, tidak ada kanker prostat. Amin Bapak Ibu. Tuh luar biasa kan? Jadi jarak jauh juga bisa Bapak Ibu. Iya luar biasa. Itulah sebabnya kita mengucap syukur gereja kita dipakai Tuhan luar biasa ya. Ya, jadi banyak mujizat. Tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang spesial ya Bapak Ibu ya. Bukan hal yang spesial. Selama kita pendeta itu berfokus kepada Tuhan Yesus, mujizat itu menjadi ciri orang Kristen. Cirinya kita. Karena itu yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Barang siapa yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi orang Kristen harus orang percaya. Amin Bapak Ibu. Tapi belum tentu orang Kristen itu orang percaya. Kok bisa Pak? Ya bisa aja dia Kristen karena Kristen KTP. Karena papa mamanya orang Kristen, maka anaknya otomatis Kristen. Itu ya. Banyak kan? Banyak. Jadi belum tentu orang Kristen itu orang yang percaya. Kenapa? Karena bisa jadi dia Kristen karena papa mamanya Kristen. Jadi dia belum sungguh-sungguh orang percaya. Amin. Nah gitu. Jadi orang Kristen harus orang percaya. Amin. Ya bukan hanya KTP-nya Kristen, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh percaya. Bukan karena orang tuanya Kristen maka dia Kristen. Oke, itu satu. Yang kedua, juga belum tentu pendeta juga orang percaya. Kok bisa Pak? Pendeta belum tentu orang percaya. Iya, itu terlihat dari khotbah-khotbahnya. Ketika saya seringkali memperbandingkan dengan orang yang lagi pacaran. Ketika saudara pacaran, maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Benar Bapak Ibu ya? Pasti dong. Pacar saudara ada di hati saudara. Dan ketika pacar saudara ada di hati saudara, apa yang terjadi? Maka apa yang ada di hati ini akan keluar dari mulut saudara. Maka kemanapun saudara bicara, pacar saudara itu akan saudara ceritakan. Pacar saya cantik banget loh. Pacar saya itu baik banget kayak malaikat. Pacar saya itu kaya banget. Mobilnya aja segudang, gitu Bapak Ibu, ya kan? Atau pacar saya itu ganteng banget, keren banget, kumisnya kayak abang jambang jenggotnya, gitu Bapak Ibu, ya kan? Jadi ketika orang itu pacar saudara ada di hati saudara, maka saudara otomatis keluar dari mulut saudara, benar? Nah, ketika pendeta tidak pernah mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, maka dipertanyakan, apakah di hatinya masih ada Yesus atau tidak? Nah gitu Bapak Ibu, gampang kan ngelihatnya kan? Lah iya, karena ketika orang pacaran tadi dia putus dari pacarnya, maka dia tidak akan ngomong lagi tentang pacarnya. Nggak ada lagi ngomong kan? Nggak ada, karena tidak ada lagi di hatinya. Makanya sama juga dengan pendeta, ketika pendeta tidak lagi mengkhotbahkan tentang Yesus, maka dipertanyakan masih ada nggak Yesus di hatinya? Dan ketika Yesus tidak di hatinya, maka ditanya lagi, dipertanyakan lagi, apakah dia masih orang percaya? Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kekristenan, KTP belum tentu kita orang percaya, pendeta juga belum tentu orang percaya, dan orang percaya terlihat dari di hatinya masih ada Yesus atau tidak. Dan ketika di hatinya ada Yesus, maka ucapannya juga berbicara tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, mantap ya Bapak Ibu. Jadi ada dua ya, semua jarak jauh kan? Iya, jadi satu di Bondowoso, bebas dari operasi jantung. Satu lagi di Roma, seorang pastor sembuh dari kanker prostat. Luar biasa ya, luar biasa kan? Tuh. Sekarang kita masuk kepada khotbahnya. KKR kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Ini adalah KKR yang ke-7. Judul khotbah kita adalah Yesus bangkitkan orang mati. Judulnya adalah Yesus bangkitkan orang mati. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus bangkitkan orang mati. Mari kita buka kisah pada saat Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus.
Markus 5 ayat 21 sampai 24. Ini loncat-loncat untuk menghemat waktu. 35 sampai 43. Ya, ini adalah baru mati putri Yairus karena sebelumnya dia sakit keras, kemudian minta tolong kepada Yesus, sampai Yesus di rumahnya ternyata sudah mati. Ya Bapak Ibu ya, dilaporkan sudah mati. Jadi masih fresh. Masih baru mati, ya. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24, lalu ayat 35 sampai dengan 43. Karena banyak dan juga agar Bapak Ibu juga menghayati ayatnya, mari kita gantian ya bacanya ya. Markus 5 ayat 21 saya dulu baca, nanti ayat 22 Bapak Ibu, ayat 23 saya lagi, ayat 24 Bapak Ibu. Lalu loncat lagi ayat 35 saya mulai, demikian seterusnya kita gantian. Markus 5 ayat 21, ini saya bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, ayat 22 Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kepala rumah ibadat. Kalau sekarang itu gembala sidang lah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Iya kepala rumah ibadat, sekarang kan kepala gereja kan gembala sidang kan. Ya oke lanjut. Dan memohon dengan sangat kepadanya, kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 Bapak Ibu. Ya, loncat sekarang ayat 35. Nih saya baca 35. Ketika Yesus masih berbicara dengan siapa? Ada wanita pendarahan. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36 Bapak Ibu. Ya, ayat 37 saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Siapa Bapak Ibu? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Terus saudara Yakobus. Ya, 38 Bapak Ibu. Ya, ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ya, luar biasa. Ayat 40 Bapak Ibu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Ayat 42 Bapak Ibu. Ayat 43 yang terakhir. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Nah saudara lihat, ada satu hal yang menarik sini. Yairus ini kepala rumah ibadat atau gembala sidang. Dia menjumpai Yesus, dia tersungkur menyembah Yesus. Minta tolong agar Yesus datang ke rumahnya, agar anaknya sakit bisa disembuhkan. Benar Bapak Ibu ya? Jadi dia berharap Yesus datang. Dia punya iman Yesus harus datang. Tapi saudara melihat di sini justru dia terlihat tidak punya iman. Kok tidak punya iman Pak? Iya, karena dia berpikiran Yesus harus datang dulu baru anaknya sembuh. Padahal perwira Romawi, ibu Kanaan, Yesus tidak perlu datang. Cukup berkata sepatah kata saja, maka hamba perwira sembuh. Putri dari ibu Kanaan sembuh. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat? Ternyata gembala sidang, walaupun gembala sidang, ternyata imannya enggak ada. Yesus harus datang.
Demikian juga saudara Bapak Ibu, tidak harus ketika ada di keluarga saudara yang sakit, anak, pembantu atau siapapun, tidak harus pendeta datang ke rumah saudara. Saudara percaya saja, bawa namanya, cukup dicatat, tadi ada catatan, ada yang sakit Bapak Ibu, cukup bawa saja namanya ini, udah didoakan pendeta, udah cukup. Itu ada kuasa Tuhan yang sama. Amin Bapak Ibu. Iya cukup. Iya, gak harus pendeta datang. Amin. Jadi saudara harus lebih punya iman dibandingkan Yairus. Ya, jadi kita harus punya iman seperti perwira dan juga ibu Kanaan. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh, maka putriku akan sembuh. Demikian juga saudara, siapapun yang sakit di rumah, percaya saja dengan firman, maka siapapun yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Iya, cukup WA juga bisa. Cukup WA juga tadi bisa. Kayak tadi Nita berkata di WA, mamanya sedang sakit. Ya, saya juga berkata, ya saya sudah doakan. Jadi cukup lewat WA, cukup ya Bapak Ibu ya. Nggak harus saya datang ke rumah sakit sana. Amin Bapak Ibu. Iya, cukup dengan menuliskan catatan pokok doa. Kita percaya apa yang kita catat di dalam pokok doa ini akan dijamah Tuhan, akan disembuhkan dan diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuh, gitu, mantap ya. Iya, jadi kita harus menunjukkan kita punya iman lebih dari Yairus. Walaupun dia gembala sidang. Ya Bapak Ibu, kepala rumah ibadat itu artinya kepala rumah ibadat sinagoge atau gembala sidang, ternyata dia tidak punya iman. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak punya iman Pak? Kenapa bisa kalah dengan perwira Romawi dan juga ibu Kanaan? Karena orang Israel, kepala rumah ibadat ini pasti orang Israel, karena kepala sinagoge, itu tidak punya iman. Bahkan murid-murid Yesus seringkali ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu tidak punya iman. Kamu seandainya punya iman sebesar biji sawi, gunung pun bisa engkau pindahkan. Artinya itu teguran Yesus, murid-muridnya tidak punya iman. Kenapa? Karena biji sawi itu kecil banget. Kayak butiran gula pasir, jadi kecil. Jadi itu sindiran Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya tidak punya iman. Kenapa orang Israel tidak bisa punya iman? Karena mereka selama 1500 tahun sejak Gunung Sinai di bawah hukum Taurat. Ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka tidak hidup di dalam iman. Kok bisa Pak? Ya, karena hukum Taurat itu manusia mengandalkan perbuatannya. Ketika manusia mengandalkan perbuatannya, maka hidupnya tidak berdasarkan iman. Benar Bapak Ibu? Jadi iman itu ketika kita percaya bahwa Yesus yang bekerja. Amin Bapak Ibu? Jadi ketika saudara yang mengerjakan, itu tidak iman. Amin, amin. Makanya orang Kristen disebut orang yang beriman. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kita. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak. Sudah selesai. Kecuali kalau manusia yang berkata sudah selesai, di kemudian hari mungkin ada yang kelupaan. Aduh iya itu saya belum kerjakan. Tapi kalau Tuhan berkata sudah selesai, benar-benar sudah selesai itu. Gak ada yang ketinggalan. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika manusia hidup di dalam hukum Taurat, dia tidak punya iman. Jadi ketika manusia, orang Kristen mengandalkan perbuatannya untuk benar di hadapan Allah, dia tidak akan pernah punya iman. Mana ayatnya Pak? Oke, saya tunjukkan ayatnya biar mantap saudara. Galatia 3 ayat 10, coba Bu dibuka Bu. Ini tambahan tiba-tiba. Galatia 3 ayat 10. Bukan, Galatia 3 ayat, coba 12 Bu. Galatia 3 ayat 12, ini saya bacakan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, itu kata ayat, bukan kata saya. Tuh. Makanya ketika orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat, mengandalkan perbuatan baiknya, maka mereka bukan hidup di dalam iman. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus yang mengerjakan, itulah hidup di dalam iman. Jadi ketika kita berbicara iman, itu berbicara bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi
kita bisa mengerti sekarang kenapa Yairus tidak punya iman. Kenapa Yairus harus mengundang Yesus ke rumahnya. Karena dia tidak punya iman, karena dia orang Yahudi, karena dia orang Israel selama 1500 tahun hidup di bawah hukum Taurat. Maka dia tidak punya iman. Bahkan murid Yesus juga seringkali ditegur Yesus tidak punya iman. Amin. Tuh. Nah, dalam rupanya Yesus baik Bapak Ibu, akhirnya mau mengikuti Yairus ke rumahnya. Tapi ketika dalam perjalanan ke rumahnya Yairus, Yesus didesak-desak. Dan salah satu orang mendesak adalah seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya Bapak Ibu. Jadi seringkali demikian. Ada aja hambatan ya. Hal yang kita juga ketika kita berdoa. Kadang-kadang ketika kita berdoa Tuhan akan menjawab. Ada aja hambatan. Ada aja masalah. Itu bisa terlihat dalam kisah Daniel. Daniel sudah berdoa. Bertalu-talu. Dan Tuhan sudah menjawab. Tapi ternyata di tengah jalan. Ada iblis yang menghalangi. Ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Doa Daniel terhambat. Jadi ketika Yesus berjalan ke rumah Yairus ternyata ada wanita pendarahan. Iya. Dan ketika Yesus sedang berbicara dengan wanita tadi. Kucuk. Keluarga Yairus datang. Melaporkan. Tidak perlu engkau merepotkan guru karena putrimu telah mati. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah fakta. Seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan fakta dan firman. Benar Bapak Ibu? Ya, faktanya apa? Saudara masih miskin. Tapi firman berkata, Yesus kaya menjadi miskin agar engkau diberkati. Jadi seringkali kita juga diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita percaya kepada fakta ataupun kepada firman atau ucapan Yesus. Ya, coba kita baca lagi. Coba Bu tadi coba cari lagi. Tadi Markus 5 yang datang saudaranya Yairus melaporkan bahwa putrinya telah meninggal. Ya, terus, ya. Nah, ayat 35 ini saya bacakan. Ayat 35 Bu, turun sedikit lagi. Nah. Ini saya bacakan Bapak Ibu ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jadi pada saat itu Yairus diperhadapkan kepada dua hal. Satu, saudaranya melaporkan bahwa putrinya sudah meninggal, sudah mati. Ini fakta. Lalu sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jadi Yairus diperhadapkan kepada dua pilihan. Mana yang dia percaya? Apakah laporan dari saudaranya bahwa putrinya telah mati atau ucapan Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Kita seringkali diperhadapkan kepada dua fakta. Dan ketika diperhadapkan oleh dua pilihan tadi, Yairus memilih yang mana? Bapak Ibu? Ucapan Tuhan Yesus atau ucapan saudaranya? Ucapan Tuhan Yesus, percaya saja, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang dia lihat, anaknya memang mati, tapi Yesus kemudian membangkitkannya. Coba kalau seandainya dia percaya saja kepada ucapan saudaranya. Wah, dia gak lama kemudian akan menguburkan putrinya. Benar Bapak Ibu? Sampai ke rumah dia akan siap-siap penguburan. Benar? Iya, hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga seperti Yairus diperhadapkan kepada dua pilihan. Faktanya saudara sedang sakit. Tapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Mana yang saudara percaya? Fakta atau firman? Mana yang saudara percaya? Firman. Jadi ketika kita percaya kepada firman, maka apapun fakta itu bisa dirubah menjadi diberkati. Sehingga apa? Faktanya saudara sakit, maka saudara bisa diubahkan menjadi sembuh, sehat. Amin.
Hal yang sama juga, faktanya saudara miskin. Tapi firman Allah berkata, Yesus kaya menjadi miskin agar engkau menjadi kaya. Mana yang saudara pilih? Fakta atau firman? Firman. Ketika saudara percaya kepada firman, maka faktanya saudara miskin itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup saudara diberkati. Karena itulah orang Kristen, mari kita tetap percaya kepada firman, maka apapun fakta di dalam kehidupan kita, saudara bisa diubahkan. Amin Bapak Ibu, saudara bisa diberkati, saudara bisa disembuhkan. Amin. Sama juga seperti Yairus, faktanya putrinya mati, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, maka putrinya dibangkitkan. Haleluya. Nah di sini saudara lihat, dari saudara-saudara Yairus itu, yang berkata jangan merepotkan guru lagi. Jadi seringkali ketika kita berdoa, ketika kita berharap dari Tuhan, seringkali bahkan saudara-saudara kita juga menghalangi kita. Udahlah kamu gak usah berdoa lagi, sia-sia, percuma. Kamu sudah berdoa bertahun-tahun, buktinya hidup kamu masih tetap miskin. Hidup kamu masih tetap sakit-sakitan. Nah gitu ke Bapak Ibu. Kadang-kadang keluarga kita sendiri yang menghalangi. Benar ya? Tapi hari ini kita belajar bahwa mari apapun fakta di kehidupan kita, semua fakta itu bisa berubah ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Tuh. Haleluya, haleluya. Nah, lalu kemudian Yesus tiba kemudian akan ke rumahnya Yairus. Dan Yesus mengajak hanya 3 murid saja. Coba ayat Markus tadi, Bu, coba lihat yang ada Petrus. Ini saya bacakan ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nih, seringkali dalam peristiwa besar, seringkali dalam peristiwa-peristiwa penting, Yesus hanya mengajak 3 muridnya ini. 1 Petrus, 2 Yakobus, yang ketiga Yohanes. Kenapa? Saudara harus bertanya dalam hati. Kenapa hanya 3 murid ini saja Pak? Apa spesialnya ketiga murid ini? Kenapa Yesus mengajak 3 murid ini? Saudara tahu? Karena ketiga murid ini punya arti. Petrus artinya apa? Petra artinya apa? Batu karang. Dan itu gambaran hukum Taurat yang ditulis pada 2 loh batu. Yakobus artinya apa? Pengganti. Yohanes artinya apa? Anugerah. Jadi kalau ketiga namanya disatukan, Petrus, Yakobus, Yohanes artinya apa? Hukum Taurat berganti menjadi anugerah. Jadi hidup saudara juga akan mengalami hal yang penting, hal yang besar ketika hidup saudara berubah dari hukum Taurat menjadi anugerah. Tahu, dia punya arti itu. 3 murid itu punya arti itu. Jadi kalau saudara ingin mengalami peristiwa penting dan besar, maka hidup saudara harus berubah. Dari hidup di bawah hukum Taurat menjadi hidup di bawah anugerah. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara mengandalkan kekuatan saudara untuk menang atas masalah saudara. Maka ini ada kemungkinan gagal dan seandainya juga berhasil. Keberhasilannya keberhasilan kecil. Kenapa? Upaya saudara terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, anugerah Yesus, Yesus besar, Yesus maha mustahil. Maka ketika kita andalkan Yesus, maka saudara kemungkinan adalah berhasil. Dan keberhasilannya, keberhasilan yang besar. Paham Bapak Ibu? Itulah arti kenapa 3 murid ini diajak oleh Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan suatu simbol-simbol yang luar biasa Bapak Ibu. Nah ketika tiba di rumah tadi, Yesus berkata putrinya tidur. Coba lihat, coba cari tadi ayat berapa Bapak Ibu. Ya ayat 39 saya bacakan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Kadang-kadang zaman dulu ada orang nangis bayaran. Gitu Bapak Ibu. Nggak tahu sekarang ada kali ya di satu suku. Orang nangis itu dibayar, jadi nangisnya mengerikan gitu Bapak Ibu. Supaya suaminya supaya suasananya makin syahdu. Dan nangisnya itu, air matanya itu ditambung di sebuah kirbat. Makanya ada lagu, ya air mata di kirbat. Ya gitu Bapak Ibu. Ya kan ada kan lagu kan.
ya menghapuskan kirbat air mata kita. Jadi zaman dulu ada penangis bayaran. Supaya apa? Suasananya semakin ya syahdu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi raung-raungan itu wah pokoknya agak inilah ngerikan gitu Bapak Ibu ya. Iya. Sekarang juga ada ya. Iya kan ada gitu. Saya pernah lihat itu. Pokoknya nangis itu profesional banget gitu. Profesional banget. Nangisnya itu wah itulah dia. Jadi zaman dulu tuh ada penangis bayaran ya. Nah zaman Tuhan Yesus juga udah ada ya. Nah itu mereka ribut itu menangis. Ribut dan menangis. Anak ini Tuhan Yesus berkata anak ini tidak mati tetapi tidur. Jadi bagi orang Kristen orang mati itu orang tidur. Kenapa Pak disebut orang mati orang tidur? Karena sebentar lagi nggak selamanya dia mati. Dia sebentar lagi akan dibangkitkan. Ketika Yesus datang semua kita orang Kristen yang mati akan bangkit. Jadi karena itu kita hanya mati sementara. Makanya seringkali disebut istilah tidur. Amin Bapak Ibu. Iya, karena kita mati sementara. Ketika Yesus datang, maka kita semua akan dibangkitkan. Amin. Hal yang sama juga dengan putri Yairus. Semula dia mati, tapi ketika Yesus datang ke rumahnya, sebentar lagi dia akan dibangkitkan. Benar ya Bapak Ibu? Iya, makanya Tuhan Yesus berkata, anak itu tidur. Coba ayat berikutnya Bapak Ibu yang terakhir. Dari itu. Nah ayat 43. Dengan sangat siapa nih ia? Yesus berpesan kepada mereka. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi terkesan di sini. Yesus melarang orang Kristen bersaksi. Tidak Bapak Ibu ya, tidak ya. Orang Kristen harus bersaksi. Dan itu terlihat dalam Kisah Para Rasul. Hendaklah ya kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus bersaksi. Lalu dalam cerita ini kenapa Tuhan Yesus melarang bersaksi? Ini alasan praktis. Kalau seandainya Yesus diceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus membangkitkan orang mati, putri Yairus bangkit, Bapak Ibu, saudara tahu? Maka Yesus tidak bisa masuk ke kota. Kemana-mana Yesus dikerumuni, masih di luar kota juga Yesus masih sudah berbondong-bondong orang datang. Sehingga apa? Yesus terhambat untuk khotbah di suatu tempat. Jadi Yesus terhalang untuk khotbah di suatu kota, maka kota itu juga tidak mengalami mujizat Tuhan. Itu alasannya. Jadi bukannya orang Kristen dilarang bersaksi, tidak. Orang Kristen harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Harus bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Bukan bersaksi tentang dirinya ya. Amin Bapak Ibu. Iya. Pendeta tidak boleh bersaksi tentang kehebatannya. Enggak. Ya Bapak Ibu. Saya walaupun diizinkan Tuhan untuk melakukan banyak mujizat di Bekasi sana sehingga ratusan orang kanker sembuh. Saya tidak pernah mengagungkan diri saya, menyebutkan diri saya hebat. Enggak pernah. Tapi selalu saya kaitkan dengan bahwa kesembuhan ini karena mereka telah menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Iya harus demikian. Jangan sampai mujizat itu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi harusnya ketika terjadi mujizat kita bersaksi kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Iya gitu. Nah coba kita lihat bahwa orang Kristen harus bersaksi. Coba Kisah 1 ayat 8. Kok kayaknya saya agak capek, saya duduk dulu. Ya, saya punya tempat duduk sini Bapak Ibu. Kisah 1 ayat 8. Ya, Kisah 1 ayat 8 sudah di sana. Nih saya bacakan ya. Ini ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuh. Jadi kita harus bersaksi.
Iya, Bapak Ibu, kita harus bersaksi. Sebenarnya pada hakikatnya manusia itu punya sifat untuk bersaksi. Benar Bapak Ibu? Manusia itu punya sifat untuk bersaksi. Benar. Misalkan saya tunjukkan contoh. Misalkan saudara makan bakso di suatu tempat, enak banget sampai lidah saudara terkilir. Saudara pasti cerita kepada saudara-saudara. Cerita kepada teman, wih di tempat itu enak banget bakso. Sampai lidah saya terkilir. Sampai dipijat. Gitu. Benar kan Bapak Ibu? Iya kan? Demikian juga kalau ibu-ibu lagi. Misalkan belanja di suatu tempat, wih di sana tuh, wih bagus banget bajunya. Udah bagus, murah lagi. Kamu harus ke sana, gitu Bapak Ibu. Benar kan? Jadi pada dasarnya manusia itu punya karakter untuk bersaksi. Ketika dia mengalami suatu hal yang kebaikan, dia akan bersaksi kepada orang-orang teman-temannya. Benar? Apalagi orang Kristen. Maka orang Kristen juga harus bersaksi tentang mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan yang saudara alami. Amin Bapak Ibu. Jadi kesaksian itu tuh gak memberatkan harusnya. Kenapa? Karena itu karakter manusia. Iya kan? Iya. Saudara mungkin nanti pulang ibadah itu makan siomay di depan, di bawah tangga penyeberangan. Katanya sih siomaynya enak. Iya, saudara makan itu enak. Saudara pasti akan ngomong ke teman-teman saudara. Gak mungkin saudara diam. Saya yakin saudara gak akan mungkin diam. Pasti saudara cerita, wih di depan Ratu Plaza, di bawah jembatan penyeberangan, ada siomay enak banget. Wih saya sampai 5 piring. Oh gak mungkin 5 ya. Iya kan? Bisa kan? Iya, saudara bisa akan bersaksi ketika saudara mendapatkan makanan enak, tempat belanja yang bagus dan segala macam. Benar kan? Jadi karakter manusia itu bersaksi. Apalagi sekarang zaman medsos. Wih, udah masuk media sosial itu. Wih, pada siomay di sini di depan Ratu enak. Oh, saudara videoin, saudara viralin, iya kan? Iya. Apalagi kan sekarang kan orang-orang narsis gitu kan Bapak Ibu ya. Ya, semua di videoin. Sebelum makan sekarang semua makanan pasti difoto dulu untuk menunjukkan kepada teman-temannya, saudaranya, dia lagi makan di restoran. Ya kan? Iya. Sekarang kan orang lagi suka itu bersaksi gitu kan. Lah kenapa saudara tidak bersaksi tentang Tuhan gitu ya? Kalau di media sosial saudara senang banget bersaksi tentang pengalaman hidup saudara. Mari hari ini juga kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Betapa kasih, kuasa dan kemuliaannya kita alami. Amin Bapak Ibu. Nah gitu dong. Jadi kita bukan hanya bersaksi tentang makanan dan minuman dan juga belanja. Tapi kita juga bersaksi bahwa kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan juga luar biasa. Nah jadi yang pertama dibangkitkan Tuhan Yesus adalah putri Yairus, dia baru mati. Yang kedua dibangkitkan Tuhan Yesus, ini sudah lebih berat kematiannya. Kenapa? Karena pemuda di Nain bukan saja dia baru mati, dia juga akan dikubur. Jadi sudah lebih lama lagi matinya. Amin Bapak Ibu. Iya. Coba kita baca ayatnya Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Sekarang Tuhan Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Sudah di sana? Ini saya baca ayat 11, nanti Bapak Ibu ayat 12, terus gantian kita ya. Lukas 7 ayat 11 saya baca, nanti ayat 12 Bapak Ibu gantian kita. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12 Bapak Ibu. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13 saya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14 Bapak Ibu. Dia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, ayat 15 saya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16 Bapak Ibu. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Amin.
nabi sesat telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah merawat umatnya. Ayat 17 terakhir. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi ini kematian yang lebih berat dibandingkan Putri Yairus. Kalau Putri Yairus itu baru meninggal. Mungkin masih angat-angat dikit gitu Bapak Ibu ya. Belum ada bau-baunya. Tapi ini lebih berat. Jadi orang bisa aja berkata Putri Yairus itu mati suri. Dibangkitkan Yesus gitu Bapak Ibu. Tapi ini lebih berat lagi. Kenapa? Akan diusung ke pekuburan. Jadi ternyata rombongan yang membawa pemuda Nain ini berjumpa dengan rombongan Yesus. Nah pada saat itulah Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Amin. Jadi kematian yang lebih berat. Dan Yesus bisa menyembuhkannya. Kenapa Yesus bisa membangkitkannya? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi semua orang, semua yang mati ketika berjumpa dengan Yesus akan bangkit dan hidup. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi pemuda di Nain juga bangkit. Putri Yairus juga bangkit. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada ibu ini yang janda. Anak tunggalnya mati. Ya. Tetapi ada yang satu yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Coba ayat terakhirnya tadi Pak, Lukas. Tadi tentang pemuda di Nain ini terakhir. Ya, ayat 17. Nah ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi mujizat kebangkitan itu membuat nama Yesus tersiar luas. Iya Bapak Ibu, di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi mujizat itu membuat orang mengenal Yesus. Mujizat itu membuat orang tertarik. Itulah sebabnya gereja kalau ingin bertumbuh maka harus memberikan kesaksian mujizat. Gereja saya yang lama dengan menonjolkan adanya kuasa mujizat menjadi gereja yang terbesar mungkin di Indonesia, yang terbesar mungkin juga di Jakarta. Dan Mount Hermon Church ini juga akan mengarah ke situ. Kenapa? Karena gereja Mount Hermon Church juga menonjolkan, menampilkan adanya mujizat Tuhan. Tapi saudara jangan salah ya. Orang Kristen tidak mengejar mujizat. Orang Kristen tetap mengejar Yesus. Dan ketika kita mengejar Yesus, mujizat itu akan mengejar kita. Jadi orang Kristen justru dikejar mujizat. Bukan orang Kristen mengejar mujizat. Bapak Ibu, tapi orang Kristen dikejar oleh mujizat. Bahkan orang Kristen dikejar oleh berkat. Orang Kristen dikejar oleh kesembuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengejar Yesus, semua tadi akan mengejar hidup kita. Karena di dalam Yesus semuanya ada. Amin. Jadi dapat Yesus, dapat semua. Luar biasa kan? Tuh. Makanya saya mengucap syukur Bapak Ibu. Mount Hermon Church ini selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan lewat saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus, berfokus Tuhan Yesus, maka pelayanan saya penuh dengan mujizat. Jadi saudara juga bisa membuktikan tempat-tempat lain Bapak Ibu. Ketika pendetanya jarang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, saudara buktikan aja pelayanan jarang ada mujizat. Otomatis itu, jarang ada mujizat, otomatis. Tapi ketika pendetanya berkhotbah berfokus tentang Tuhan Yesus, mujizat itu pasti banyak dinyatakan dalam pelayanan. Pasti. Karena itu sesuai dengan Markus 16 ayat 20. Ketika kita memberitakan Injil, maka Tuhan Yesus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Itu Bapak Ibu. Iya, makanya khotbahkan Yesus, berfokus Yesus, mantap itu. Coba ya tampilkan saja Markus 16 ayat 20. Saya buktikan Bapak Ibu, makanya saya selalu berfokus Yesus. Mujizat itu banyak. Tuh, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat bebas resesi, bahkan mall ini juga Ratu Plaza mengalami mujizat.
Saya urapi, teman-teman urapi. Dan sekarang Ratu Plaza yang dulunya sepi, bertahun-tahun sepi, sekarang menjadi ramai. Saudara tadi masuk ke tempat ini pasti melewati keramaian. Benar Bapak Ibu? Tuh. Kalau saudara pernah datang ke Ratu Plaza beberapa bulan sebelumnya, saudara akan melihat Ratu Plaza sepi. Tapi coba sekarang. Luar biasa kan? Itu mujizat. Kenapa? Karena ada gereja Tuhan yang selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Tuh. Luar biasa. Makanya itu mujizat itu gak bisa terbantahkan. Lemol aja bisa dipulihkan. Iya Bapak Ibu tuh luar biasa. Coba Markus 16 ayat 20 saya tunjukkan bukti bahwa ketika kita memberitakan Yesus, maka Yesus turut bekerja dan meneguhkan. Ya Bapak Ibu dengan tanda-tanda. Ini saya bacakan ya. Markus 16 ayat 20. Nih saya bacakan. Markus 16 ayat 20. Mereka pun, siapa itu mereka? Murid-murid pun pergilah memberitakan Injil. Injil itu tentang apa? Tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi bukan tentang apa? Kehidupan sehari bukan. Bukan tentang apa? Yang lucu-lucu, bukan. Tapi gak tahu gimana banyak orang stres sekali sehingga mencari pendeta yang lucu-lucu. Emangnya pelawak pendeta. Amin Ibu. Banyak kan? Iya, tapi ya udahlah terserah lah. Semua orang itu banyak kebutuhan. Ya kan? Ya, lanjut. Memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan Yesus turun bekerja. Tuh, Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu. Makanya ketika pendeta mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan dengan mujizat-mujizat. Tuh. Jadi bukan kita ngejar mujizat, tidak. Tapi Tuhan Yesus yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ngomong gitu. Bukan kata saya. Amin. Tuh luar biasa kan. Tuh Bapak Ibu. Makanya pendeta khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Jangan khotbah tentang kehidupan sehari-hari saja. Jangan khotbah tentang lucu-lucu saja. Amin Bapak Ibu. Tuh luar biasa ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah. Jadi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa lagi yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Lazarus, benar. Nah ini kematiannya lebih berat lagi. Kenapa? Karena sudah 4 hari dan dikatakan oleh Marta sudah berbau. Udah berbau. Nah kalau putri Yairus baru mati, masih fresh from the oven. Pemuda dinain sudah agak lama matinya akan dikubur. Sedang Lazarus sudah dikubur. Sudah 4 hari. Lebih berat kan? Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus adalah kebangkitan hidup. Yang mati dibangkitkan. Amin. Lazarus bangkit gak? Bangkit. Kenapa Lazarus bangkit? Karena Yesus datang. Yesus adalah kebangkitan hidup. Maka apapun yang mati akan bangkit dan hidup. Makanya apapun yang mati di hidup kita selalu undang Yesus. Maka apapun yang mati, apakah pekerjaan saudara mati, apakah usaha pekerjaan saudara mati, apakah hubungan dengan keluarga saudara mati, apakah hubungan dengan anak-anak saudara mati, undang Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan ketika Yesus datang juga di kuburan, orang-orang yang di kuburan juga bangkit. Iya Bapak Ibu, makanya ketika nanti ada pertanyaan, ada kuis berhadiah, saudara ditanya, berapa orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Orang umumnya menjawab 3 orang, benar gak Bapak Ibu? Salah itu. Tuhan Yesus membangkitkan banyak orang. Dan terutama ketika Yesus mati dikubur, maka orang-orang di kuburan pada bangkit. Jadi Tuhan Yesus tidak membangkitkan cuma 3 orang. Selama Tuhan Yesus pelayanan benar 3 orang. Iya cuma 3 orang. Tapi ketika Yesus mati justru lebih banyak lagi orang yang bangkit. Sama juga dengan pertanyaan menjebak. Berapa orang anaknya Yakub? Pasti saudara menjawab 12 orang. Salah itu. Benar kan? Anak Yakub berapa? Pasti cenderung orang menjawab 12. Berapa Bapak Ibu? 13 karena ada satu perempuan namanya Dina Mariana. Dina saja, Dina. Iya kan? Iya. Jadi itu pertanyaan menjebak. Amin Bapak Ibu, pertanyaan menjebak. Sama juga dengan pertanyaan.
Berapa orang istrinya Abraham? Orang cenderung menjawab 1, Sarah. Salah. Saudara tahu berapa? 3. 1, sebelum Abraham punya anak, dia dengan Hagar jadi 2. Hagar itu walaupun hamba dianggap istri karena sudah hubungan suami istri. Amin, makanya lahirnya Ismail. Lalu setelah Sarah meninggal, ketika Ishak menikah, rupanya bapaknya juga ingin juga nikah. Makanya setelah Sarah meninggal, maka Abraham menikah lagi dengan seorang wanita namanya Ketura. Dan lewat Ketura inilah lahir 6 anak lagi. Dan salah satu anaknya namanya Medan. Jangan-jangan orang Medan itu keturunan Abraham. Iya. Makanya banyak di Alkitab itu ada pertanyaan-pertanyaan menjebak gitu Bapak Ibu ya. Iya. Contohnya lagi, saya tunjukkan clue-clue. Jadi soalnya nanti sebentar lagi kita akan buat program quiz kayak family keluarga gitu, Bapak. Ada quiz kelompok. Nanti saya ngajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada yang jawab dapat hadiah gitu. Contohnya lagi, banyak kali orang berpikiran Yudas itu orang jahat. Benar nggak Bapak Ibu? Jahat kan? Tapi kalau saudara lihat statusnya sebelum dia pengkhianat, dia seorang apa pekerjaannya sebagai murid? Bendahara. Bendahara itu orang baik. Buktinya kalau saudara cari bendahara, siapa yang orang saudara cari? Orang jujur pasti. Jadi Yudas itu orang jujur harusnya. Tapi bendahara kecolongan gitu, benar-benar kebablasan kan. Jadi harusnya dia ini orang baik. Bendahara itu orang baik. Seperti saudara juga. Coba cari bendahara, pasti orang baik. Gak mungkin orang yang suka nyolong-nyolong, preman. Mana mungkin saudara jadikan preman jadi bendahara. Benar gak Bapak Ibu? Benar lah. Secara logika aja. Saudara pencari bendahara pasti orang jujur. Orang baik. Gak mungkin orang yang jahat. Benar kan? Nah jadi Yudas ini sebenarnya orang baik. Cuma karena dia mata duitan akhirnya dia keceblos. Akhirnya gurunya juga dia jual. Benar Bapak Ibu? Nah itulah salahnya dia. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi banyak di Alkitab itu saudara harus teliti. Jangan langsung kesimpulan cepat gitu. Bisa salah saudara nanti. Iya ya. Iya. Jadi Abraham itu istrinya bisa 3, dianggap 3. Dan anaknya Abraham berapa? Banyak. Dari istri ketiga aja dia 6. Dari Hagar 1. Dari Sarah 1. Ya kan? Dari Hagar Ismail. Dari Sarah Ishak. Dari Ketura ada 6. Berarti totalnya berapa? 8. Jadi kalau saudara jawab anaknya Abraham 1. Itu salah besar. Benar kan? Orang cenderung jawabnya cepat. Tapi salah. Iya. Tapi, ini ada tapinya. Saudara jangan keliru. Tapi dari 8 anak Abraham yang dianggap oleh Allah hanya 1. Makanya disebut anak tunggal dan itulah Ishak. Tapi secara jasmani anaknya Abraham itu 8. Tuh kan. Saudara jadi cerdas sekarang kan. Jadi Alkitab itu banyak hal-hal kayak kesannya bisa menjebak gitu Pak. Benar ya. Tuh kan keren ya. Oh iya juga sih Pak. Keren juga nih. Ya. Jangan cepat-cepat jawab. Mikir dulu. Ya. Anaknya Yakub berapa? Jangan 12 jawabnya. 13 gitu. Gitu. Jadi cerdas. Oh iya ada satu perempuan namanya Dina. Gitu. Jadi saudara jangan cepat-cepat tapi salah. Nah jadi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga apa? Ketika Yesus dikubur, orang-orang di kuburan itu juga pada bangkit dan hidup. Itulah sebabnya saudara jangan menjawab Yesus hanya membangkitkan 3 orang. Tapi banyak orang bangkit ketika Yesus dikuburkan. Amin Bapak Ibu. Makanya jawabannya jangan 3 ya. Ya banyak gitu. Itu baru benar. Buktinya Pak. Kita buka ayatnya. Ini yang menjadi ayat penutup kita. Matius 27 ayat 52. Jadi Tuhan Yesus bukan membangkitkan 3 orang saja ya. Ya, kalau saudara jawab 3 orang itu salah. Amin Bapak Ibu. Matius 27 ayat 52. Jadi sesuai ayat. Bukan saya sok-sok berbeda dengan pendeta lain. Enggak, ada dasar ayatnya.
Iya. Kadang-kadang pendeta aja lupa baca ayat. Matius 27 ayat 52. Sudah? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah inilah. Jadi pada saat Yesus dikuburkan, banyak orang-orang kudus bangkit. Jadi yang dibangkitkan Yesus bukan hanya 3 orang, tapi banyak. Karena pada saat Yesus dikuburkan, banyak orang-orang kudus bangkit. Tuh ini ayat, bukan kata saya. Oke Bapak Ibu? Iya kan? Atau saudara baca ayat sebelumnya ya. Supaya konteksnya kelihatan bahwa Yesus mati, kemudian akan membangkitkan. Nih saya bacakan ayat 50 ya, dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi itu, jadi konteksnya saudara lihat pada saat Yesus mati justru lebih banyak orang yang dibangkitkan. Kenapa? Yesus kebangkitan dan hidup, dimanapun Yesus berada, kebangkitan dan hidup terjadi. Amin. Amin. Saya simpulkan khotbah ini. Ya, saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka selalu undang Yesus ke dalam hidup kita agar apapun yang mati di hidup kita akan dibangkitkan. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajarkan secara luar biasa tentang Yesus membangkitkan orang mati. Dan Yesus membangkitkan orang mati karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati, siapapun yang mati, ketika Yesus datang, maka akan bangkit. Demikian juga pada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang, maka semua orang yang mati, termasuk kita yang mati, akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Semua diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar terlebih firman Tuhan dapat kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Yuk kita memberi persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Memberkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami memberi yang terbaik. Membawa persembahan kami Tuhan, Engkau memberkati setiap rupiah-rupiah yang kami tabur Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan, kalau sumber sukacita kami, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat sumber, Allah sumber.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Banyak pendeta, banyak gereja tidak melihat ada kuasa luar biasa di balik perjamuan kudus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesannya kita cuma makan dan minum. Benar Bapak Ibu ya? Padahal di balik hal yang kita lakukan sederhana, disitulah Tuhan bekerja. Jadi ketika kita melakukan hal sederhana, Tuhan bekerja luar biasa. Sama seperti juga ketika di padang gurun, bangsa Israel sembuh dari digigit ular tedung apa? Hanya melihat. Hanya melihat patung tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Hanya melihat. Itu lebih mudah lagi dibandingkan kita sekarang makan. Benar kan? Hanya melihat. Mereka sembuh dari gigitan ular. Tuh kan? Jadi hal yang sederhana kita lakukan. Benar. Tapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Amin. Tuh. Jadi semakin sederhana yang kita lakukan. Disitulah Tuhan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, perjamuan kudus ini besar sekali kuasanya. Itu terbukti ketika saya masih pendeta di suatu gereja. Ya Bapak Ibu. Itu saya di Bekasi, ratusan orang sakit kanker sembuh. Ratusan loh Bapak Ibu, ratusan. Iya, banyak itu kan, banyak. Iya, bahkan juga saya urapi juga wanita, ibu-ibu yang mandul. Ratusan ibu mandul juga sembuh, bisa punya anak. Sehingga saya dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu hamil. Ah gitu Bapak, benar, serius. Iya Bapak Ibu. Ya, jadi itu bukan hebat. Tapi apa? Karena kuasa Tuhan dinyatakan.
Ya, Bapak. Nah, kanker itu sebenarnya apa sih? Kenapa bisa sembuh dengan perjamuan kudus? Begini, saya ceritakan. Ini simple sebenarnya, agar kita benar-benar orang Kristen ngerti. Kanker itu adalah pemberontakan sel. Contoh lebih nyata adalah kanker darah. Sel darah putih makanin darah merah. Nah, inilah kanker darah, leukemia. Jadi sel darah putihnya memberontak. Harusnya dia menjadi penjaga tubuh, justru menjadi perusak tubuh. Dan biasanya solusi dari kanker apa? Kemoterapi. Dimanapun di seluruh dunia, solusinya biasanya kemoterapi. Kemoterapi itu apa? Itu badan kita disuntik racun. Supaya apa racun itu? Membunuh sel-sel yang ganas tadi. Membunuh sel-sel yang memberontak tadi. Tapi dampaknya sel yang sehat itu juga menjadi mati, ikut mati. Makanya orang yang di kemoterapi mukanya kayak zombie, pucat, kepalanya gundul, gitu kan? Iya. Tapi hari ini kita punya solusi yang dahsyat, namanya perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus bisa solusi, Pak? Karena perjamuan kudus kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, kita makan Yesus. Yesus adalah Raja damai, maka tubuh kita menjadi damai, damai, damai. Sel-sel memberontak tadi damai. Jadi gak ada lagi yang memberontak, semula kita. Gampang kan? Gampang, tapi orang banyak gak tahu. Makanya ketika saudara kanker, ketika ada famili saudara kanker, ketika ada teman saudara kanker, ajak ke sini. Kita sama-sama berjamuan kudus, kita alami kuasa mujizat Tuhan luar biasa. Mantap kan? Tuh, gratis lagi, pere-pere. Nah, bahasa Siantar itu Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Pere-pere artinya free, gratis. Amin. Mari kita masuk. Saya baca dulu ayatnya. Yohanes 6 ayat 3 sampai dengan 55, demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan Yesus akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kita angkat pertama kali tubuh Yesus saja di atas kepala kita. Hanya tubuh Yesus saja. Ya, hanya tubuh Yesus saja. Khususnya tadi yang sakit itu adalah Amana dan Siti Zumaro atau siapa lagi nih? Ya, Siti, ya angkat aja perjamuan kudus ya. Tapi tunggu percaya ini tubuh dan darah Yesus ya. Kalau kamu nggak percaya tubuh dan darah Yesus, jangan dulu diangkat. Ya, oke. Ya, ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam ditombak di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Kami bebas dari segala virus. Kami mamanya Nita juga bebas dari rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Kami tolak kanker dan tumor. Kami tolak diabetes dan segala dampaknya. Kami tolak stroke dan lumpuh. Kami tolak pikun dan lumpuh mama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu. Ya, juga Siti Zumaro juga sembuh dari sakit lutut. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja di atas kepala Bapak Ibu. Mari ikuti kembali ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat.
Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga dan duduk di kanan tahta Allah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu, silakan. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita selesai ibadah KKR, kita akan mendengar pengumuman terlebih dahulu. Silakan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya dalam ibadah KKR malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 29 Desember 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Jifki Priyatelna. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joel Betakore. Ibadah pembukaan tahun 2025 hari Rabu 1 Januari 2025 jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Kami juga menyediakan souvenir menarik bagi Anda semua. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kepada jemaat sekalian yang ingin mengikuti kuis mingguan, silakan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang sudah dibagikan dan dapatkan hadiah spesial yang akan dibagikan di setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itu tadi informasi gereja kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada ibadah pada malam hari ini. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai,
Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah KKR ini Tuhan. Kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sembuhkan kami dari segala penyakit. Sembuh dari segala batuk pilek. Sembuh dari segala sakit tenggorokan. Sembuh dari segala apapun sakit penyakit kami. Kami berdoa. Nama Yesus ada di atas segala nama penyakit. Maka kami pasti sembuh. Terima kasih Tuhan, diberkati juga usaha pekerjaan kami, pelayan kami. Mari selalu andalkan Yesus agar sukses kita menjadi sukses yang besar. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, sukses kita kecil dan kemungkinan gagal. Tapi ketika kita andalkan Yesus, hal yang besar, hal yang mustahil bisa terjadi di dalam usaha pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, maka Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka Ratu Plaza juga sekarang telah bangkit dan hidup. Demi juga Landmark juga telah mengundang Mount Hermon Church ibadah 2 kali. Maka Yesus hadir, kebangkitan dan hidup juga terjadi pada Landmark. Bahkan Bank of China juga akan masuk ke Landmark. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Ratu Sayang juga telah mengundang ibadah Mount Hermon. Tuhan Yesus hadir, maka Ratu Sayang juga bisa bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan. Berkati juga pemimpin kami, Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Berkati kedua beliau ini, tambahkan kesehatan, tambahkan juga hikmat sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju terbesar keempat di dunia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan oleh adik dari Presiden bahwa bukan hanya 5% yang seperti sekarang ini, tapi bisa meningkat menjadi 8-9%. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagi
mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.